Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilangkan berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu budaya Melayu, Profesor Dr. Hasnah Faizah, ARM HUM, dan teman-teman seperjuangan. Saya, Siti Asfizura, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya, pemateri pertama dari kelompok 3. Di sini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang alam dan kearifan ekologis Melayu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, saya sendiri, Siti Asfizura, yang kedua, Tiara Octavia, dan yang ketiga, jurnalis. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang alam dan kearifan ekologis Melayu. Adapun yang pertama, 1.1, alam dalam kearifan ekologis Melayu. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri. Seperti kutipan, alam terkembang jadi guru, adalah ingatan ekspresi-ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Yang kedua, 1.2, konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarat dan mengerjakan jika dituntut wajib dalam Al-Quran dan disunahkan dalam hadis. Adapun yang ketiga, 1.3, ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi. 3.1, ekologi fisik di Riau. Ekologi fisik di Riau meliputi: yang pertama, ada hutan. Hutan merupakan satu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Orang Melayu melihat hutan sebagai sumber semula jadi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, semua sistem kepercayaan, pengobatan tradisional, mitos dan legenda yang bersumber dari hutan memberi makna yang besar dalam pembentukan peraturan dan cara hidup masyarakat. Selanjutnya yang kedua, ada tanah. Hutan dan tanah dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Selain itu, tanah merupakan anasir keempat dalam alam Melayu, melengkapi api, air, dan angin. Dalam alam Melayu, tanah menjadikan sesuatu yang dibina, dilindungi, dan dijaga. Selanjutnya, yang ketiga ada sungai. Riau dialiri oleh 4 sungai besar, di antaranya Sungai Kampar, Siak, Rokan, dan Kuantan atau Indragiri. Berbagai proses kehidupan, misalnya berbagai ritual dan upacara, turun mandi, berbual di tepian mandi berlimau, dan lain sebagainya, mencari penghidupan, mobilitas interrelasi, upacara kematian, dan lain sebagainya dapat dilakukan di sungai. Dan yang keempat ada rawa. Tanah rendah yang umumnya di daerah pantai kiri dan kanan sungai disebut juga dengan rawa. Ada pula yang dekat dengan tasik atau danau, disebut rawa. Jika dalam musim pancaroba apabila digenangi air, dalam rawa biasanya banyak terdapat tumbuhan air serta kayu-kayuan. Titik bila musim pasang atau banjir, air sungai akan sampai ke rawa, maka rawa disebut rawa. Pada musim kemarau, rawa akan kering dan ketika itu pula terjadi aktivitas mengecal, merawang untuk menangkap ikan yang terjebak di rawa. Selanjutnya yang kelima ada tasik. Tasik merupakan sebutan danau, kawasan terakhir yang luas dan dikelilingi tanah atau
tak bergerak, serta lotik, yaitu lingkungan air tawar yang bergerak. Selanjutnya, di Riau terdapat golongan danau. Bisa berubah menjadi payak, rawa, rawang, odang, calong, atau lupak. Odang merupakan danau yang telah menjadi rawang, kemudian airnya kering di musim kemarau. Selanjutnya calung. Calung merupakan danau yang berukuran kecil di tepi sungai, dan lupak merupakan danau yang berukuran kecil yang menjorok ke darat. Selanjutnya ada selat. Selat merupakan laut pemisah antara dua daratan yang berdekatan. Selat bagi orang Melayu merupakan amat penting. Selain untuk aktivitas mobilitas acap kali terjadi di selat, beberapa upacara ritual juga terjadi di selat, seperti menyembah laut, membuang ancak, menyamak balat, menyeru tanjung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada laut. Laut didefinisikan sebagai kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, air yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah penjelasanku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.